Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas 2019C, kampus STKI PPGRI Jombang. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan Pancasila, yaitu dinamika, tantangan, esensi, dan urgensi pendidikan Pancasila. Saya sendiri namanya Ovi Baguswara, NIM 198016, dan juga kelompok saya ada teman saya Hutan Mufid, NIM 198050. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Kata dinamika bermakna kekuatan, penggerak, dan semangat juang. Sedangkan pendidikan Pancasila adalah pembelajaran tentang dasar negara. Jadi, dinamika pendidikan Pancasila adalah suatu kekuatan untuk membangun semangat juang, mengenal dasar negara menurut perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Dinamika pendidikan Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila sebagai pemersatu perbedaan yang dikemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini memiliki arti bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, agar tidak terjadi perpecah belah di antara kita semua. Dan yang ketiga, Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan Indonesia karena Pancasila sudah menyatukan dan mempersatukan dan menjadi simbol semangat Indonesia. Kedua, ada tantangan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan dari luar dan dalam. Contohnya, pertama, nilai-nilai ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro kapital seperti pasar-pasar tradisional digusur digantikan supermarket. Yang kedua, Pancasila digerus pada era globalisasi yang memberi kesempatan nilai-nilai luar menggusur nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, banyaknya ideologi alternatif selain Pancasila yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan lain-lain. Dan yang keempat, derasnya arus globalisasi mengarah kepada kecenderungan politisasi, identitas, gejala polarisasi, fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Itu tadi adalah sedikit contoh tantangan pendidikan Pancasila yang sudah masuk dalam era sekarang ini. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yakni materi selanjutnya tentang esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi dari pendidikan Pancasila untuk masa depan yakni generasi penerus melalui pendidikan Pancasila diharapkan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah. Perubahan yang dimaksud yakni terkait dalam konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir dan pola sikap yang berdasarkan cinta tanah air menurut Pancasila. Beberapa hal di atas perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. Karena apa? Semakin bertambahnya usia akan semakin sulit menanamkan nilai-nilai Pancasila jika terlambat mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda kita. Semua itu diperlakukan demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta tidak dimasuki atau istilahnya generasi muda kita, pikiran generasi muda kita tidak dicuci oleh paham-paham lainnya seperti radikalisme atau semacamnya. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran sikap bernegara dan sikap berperilaku yang cinta tanah air, berwawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri
negara Republik Indonesia. Hal ini akan menumbuhkan cinta tanah air dan sikap bela negara pada generasi muda bangsa Indonesia. Nah, itu akan menumbuhkan keuntungan, yakni banyak generasi muda kita yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang lain seperti radikalisme atau komunisme. Itu akan memperkuat juga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia yang berbudi luhur, berkepribadian cerdas, mandiri, maju, kreatif, dan terampil. Banyak juga seperti disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Sikap-sikap tersebut sangat-sangat dibutuhkan sesuai dengan arus globalisasi yang sangat cepat dan sangat maju. Jika sikap-sikap tersebut kurang dimiliki oleh generasi bangsa Indonesia, maka kita akan sulit untuk mengejar bangsa-bangsa yang lain. Contohnya sekarang pada waktu pertengahan 80-an atau 90-an, kita masih bisa dikatakan di atas Malaysia, baik dari segi pendidikan, dari segi kepribadian maupun teknologi. Tetapi seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya globalisasi, ternyata pada saat ini data menunjukkan kita masih kalah maju dengan negara Malaysia, dan sampai saat ini Indonesia masih disandang predikat sebagai negara berkembang. Beda lagi dengan Malaysia, Thailand yang sangat-sangat perkembangannya sangat pesat. Jadi pendidikan Pancasila ini bukan hanya untuk menancapkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta bela negara, tetapi juga akan menumbuhkan wawasan yang luas dan berkeinginan untuk maju, kreatif, terampil, dan beretos kerja tinggi yang akhirnya nanti akan menumbuhkan generasi muda yang profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Oke, selanjutnya adalah sikap-sikap yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap-sikap sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari generasi muda atau peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang menurut sila pertama, yakni sikap yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Beriman dan bertakwa yang sangat sederhana adalah menjalankan syariat-syariat agama yang sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Sikap menurut sila Pancasila yang kedua, yakni berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap menurut sila Pancasila yang ketiga, yakni rasional, dinamis, dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik, kita dianjurkan untuk menyadari akan hak-hak dan kewajiban. Kita juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban kita agar kita juga dapat mendapatkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan. Sikap menurut sila Pancasila yang keempat, yakni bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Ini menggambarkan
kepentingan negara itu di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Jadi kita diajarkan untuk tidak egois, kita diajarkan untuk cinta negara dan juga untuk kepentingan negara dan bangsa. Sikap menurut sila Pancasila yang kelima, yakni aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan bangsa dan negara. Jadi diharapkan dengan mempelajari esensi dan urgensi pendidikan Pancasila, kita dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kemaslahatan kemanusiaan. Tidak muluk-muluk, yang penting kemaslahatan kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Kalau sudah bisa ditingkatkan ke tingkat bangsa dan negara. Oke, teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jaga terus persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga kita dapat hidup rukun, damai dan bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.